AFC mengumumkan format baru yang lebih ringkas untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Format baru itu bisa saja membuka lebar peluang timnas Indonesia untuk menggapai mimpi ke pentas dunia. Namun, di balik angin segar itu, terselip kontroversi terkait pemilihan tuan rumah yang disinyalir bakal menguntungkan tim-tim dari Timur Tengah. Simak ulasannya berikut ini. Ya, kabar mengejutkan datang dari Konfederasi Sepak Bola Asia yang akan menerapkan format baru untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Yona Asia. Berdasarkan dokumen resmi yang dirilis AFC, babak penentuan ini akan diramaikan oleh 6 tim yang berhasil menduduki posisi ketiga dan keempat di masing-masing grup pada putaran ketiga. Nantinya, keenam tim tangguh ini akan dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing diisi oleh 3 tim. Pertandingan akan digelar dengan sistem round robin, di mana setiap tim akan saling berhadapan sebanyak 2 kali di lokasi yang telah ditentukan. Hanya sang juara grup yang berhak menggenggam tiket emas menuju pentas akbar Piala Dunia 2026. Sementara bagi para runner-up, asa belum sepenuhnya padam. Mereka akan kembali bertarung dalam format home and away untuk memperebutkan 1 tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dengan hanya perlu menjadi yang terbaik di grup yang berisikan 3 tim, peluang Garuda untuk mencicipi atmosfer Piala Dunia 2026 terasa semakin nyata. Sistem yang lebih ringkas dan kompetitif ini diyakini akan memberikan angin segar bagi negara-negara yang tengah membangun kekuatan skuadnya, termasuk Indonesia. Namun, di balik kabar gembira tersebut terselip sebuah kejutan yang cukup kontroversial. AFC secara tiba-tiba mengubah format pemilihan tuan rumah untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Yona Asia. Alih-alih memilih lokasi netral seperti yang telah dijanjikan sebelumnya, AFC justru akan menunjuk 2 dari 6 negara peserta dengan peringkat ketiga dan keempat terbaik di masing-masing grup sebagai tuan rumah. Keputusan ini sontak menimbulkan spekulasi adanya keberpihakan AFC terhadap negara-negara Timur Tengah. Pasalnya, 2 negara dari kawasan tersebut saat ini menjadi kandidat kuat untuk mengemban tugas sebagai tuan rumah babak krusial ini. Perubahan kebijakan ini tentu saja menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia yang berpotensi terjebak dalam siasat yang dianggap menguntungkan tim-tim Timur Tengah. Saat ini, Uni Emirat Arab dan Irak disebut-sebut sebagai 2 kandidat terkuat tuan rumah babak keempat. Namun, asa bagi timnas Indonesia untuk menjadi tuan rumah belum sepenuhnya tertutup. Syaratnya, skuad Garuda wajib tampil gemilang dan meraih kemenangan dalam 2 laga tersisa putaran ketiga melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Kemenangan di 2 laga tersebut tidak hanya akan mendongkrak posisi timnas Indonesia di klasemen, tetapi juga membuka peluang besar untuk menjadi tuan rumah jika negara-negara Timur Tengah meraih hasil kurang memuaskan di pertandingan yang sama. Teka-teki pemain bintang Eropa yang akan memperkuat timnas Indonesia akhirnya terjawab. Media Vietnam menyoroti langkah PSSI yang berencana menaturalisasi 3 pemain berkelas untuk memperkokoh skuad Garuda, terutama jelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Langkah ini dipandang sebagai jurus baru yang berpotensi merepotkan lawan-lawan Garuda di kancah Asia. Ya, di tengah gemuruh asa untuk menembus panggung megah Piala Dunia 2026, timnas Indonesia kembali mencuri perhatian jagat sepak bola internasional, terutama dari negeri tetangga Vietnam.
Mereka menyoroti manuver PSSI yang berencana untuk memproses naturalisasi 3 pemain bintang berkelas Eropa berdarah Indonesia. Bak Gayung bersambut, harapan untuk melihat Garuda terbang lebih tinggi menemukan jalannya. 2 laga krusial di bulan Juni 2025 melawan tembok kokoh Cina dan Samurai Biru Jepang menjadi bara yang kian menyulut semangat. Disinilah jurus naturalisasi pemain keturunan mencuat sebagai narasi utama. Soha VN, media Vietnam yang tajam dalam mengamati pergerakan rival, menuliskan sebuah kalimat yang menggelitik. Timnas Indonesia punya jurus baru bikin Vietnam dan Cina kerepotan. PSSI berencana naturalisasi 3 bintang kelas kakap. Mereka dipersiapkan untuk 2 pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Langkah PSSI tersebut tentu akan menimbulkan kekhawatiran bagi Cina saat kedua tim bertanding pada Juni 2025. Selain itu, penambahan pemain naturalisasi Indonesia juga menjadi tantangan besar bagi Vietnam jika kedua tim harus berhadapan di SEA Games atau Piala AFF. Ya, kata-kata tersebut bukan sekedar laporan, melainkan sebuah pengakuan akan potensi ancaman yang mungkin dihadirkan oleh kehadiran amunisi baru Timnas Indonesia. Mereka dipersiapkan bukan hanya untuk 2 laga penentuan di kualifikasi Piala Dunia saja, tetapi juga sebagai gelombang kejutan yang dapat mengguncang peta persaingan di Asia Tenggara, termasuk dalam ajang SEA Games dan Piala AFF. Lantas, siapakah 3 pilar diaspora yang kabarnya akan merapat ke tanah air? Inilah 3 nama yang disebut oleh media Vietnam tersebut. Yang pertama adalah Tristan Guizer, pemain muda berbakat yang saat ini bermain untuk PEC Zwolle sebagai pemain pinjaman dari raksasa Belanda Ajax Amsterdam. Berposisi sebagai bek kanan, Guizer dinilai memiliki potensi besar dan telah mencicipi atmosfer kompetisi di level senior. Menariknya, pemain berusia muda ini secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Ya, saya menghargai cara sepak bola di Indonesia dan melihat perkembangan positif mereka, ujar Tristan Guizer. Meskipun saat ini ia fokus pada pemulihan dan performanya, Guizer tidak menutup kemungkinan untuk membela merah putih di masa depan. Nama kedua adalah Emiliano Jonathans. Pemain keturunan Indonesia yang bermain untuk FC Utrecht ini juga disebut-sebut masuk dalam radar naturalisasi PSSI. Spekulasi semakin menguat setelah ayah Emiliano Jonathans belum lama ini berkunjung ke Indonesia. Banyak yang menduga kedatangan sang ayah menjadi sinyal positif terkait potensi bergabungnya Emiliano dengan skuad Garuda. Meski belum ada pengumuman resmi, sebuah kabar menarik datang dari ayah Emiliano, Dennis Jonathans, yang dikabarkan telah memeluk agama Islam. Kabar ini disampaikan oleh tenaga ahli Menpora Hamdan Hamidan melalui akun Instagramnya, yang mengindikasikan adanya kedekatan emosional antara keluarga Jonathans dengan Indonesia. Sementara itu, nama terakhir adalah Pascal Struijk. Bek tangguh yang bermain untuk Leeds United ini semakin santer dikaitkan dengan timnas Indonesia setelah momen pertemuannya dengan pelatih Garuda Patrick Kluivert. Pertemuan tersebut terjadi saat Kluivert menyaksikan langsung pertandingan antara Oxford United melawan Leeds United pada 19 April 2025 lalu. Kehadiran Kluivert bersama Danny Lanza dan Jordi Cruyff di tribun stadion dengan Struijk duduk tepat di depan mereka memicu spekulasi kuat mengenai potensi naturalisasi pemain bertahan berkualitas ini. Ya, langkah PSSI ini bagaikan menarik anak panah dari busurnya yang siap melesat menuju target yang lebih tinggi. Sementara sorotan media Vietnam itu menjadi cerminan betapa seriusnya potensi yang dimiliki timnas Indonesia dengan tambahan amunisi dari para pemain diaspora tersebut. Akankah jurus baru ini mampu mengantarkan Garuda menuju panggung impian Piala Dunia?
sekaligus menjadi mimpi buruk bagi para rival di Asia Tenggara? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.